Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin ikhwatul iman sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita maklumi dan tercatat di dalam kitab-kitab sejarah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 dan beliau wafat pada usia 63. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan tugas sebagai Nabi dan Rasul selama 23 tahun. 23 tahun ini dibagi dua periode. 13 tahun digunakan untuk berdakwah di Mekah dan ini disebut dengan periode Mekah. 10 tahun digunakan untuk dakwah di Madinah dan disebut dengan periode Madinah. Islam berkembang pesat pada periode Madinah, sementara pada periode Mekah Islam berjalan seolah-olah merangkak. Ada beberapa faktor, diantaranya bahwa sahabat-sahabat Nabi yang memeluk Islam pada generasi awal kebanyakan dari kalangan bawah. Sementara para penentang dari kalangan berkelas para pembesar-pembesar Quraisy. Sehingga mereka dengan leluasa menteror kelompok minoritas ini. Oleh karenanya pada periode Mekah ini terjadi beberapa kali hijrah. Tahun ke-7 hijrah ke Abyssinia atau Habasyah. Tahun ke-11 setelah wafat Siti Khadijah dan Abu Thalib, Nabi hijrah ke Taif. Dan yang ketiga yang menyebabkan kesuksesan dakwah Islam, Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada saat Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Abyssinia atau sekarang menjadi Ethiopia. Ketika itu hijrah terjadi dua gelombang. Gelombang pertama sebanyak 15 orang dan dipandu oleh Utsman bin Affan. Sementara gelombang kedua sebanyak 101 orang dan dipandu oleh sepupu Nabi yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Tentu orang-orang kafir Mekah sangat mengkhawatirkan hijrah ini. Oleh karenanya mereka mengutus dua orang diplomat kalau istilah sekarang. Salah satunya adalah Amr bin Al-As. Yang di kemudian hari Amr bin Al-As menjadi seorang muslim. Amr bin Al-As menyusul ke Ethiopia dengan tujuan untuk melobi orang nomor satu di Habasyah ketika itu yang bernama Ashamah. Ashamah ini cucunya Abraha. Dan orang nomor satu di Abyssinia diberi julukan, diberi gelar Najasyi atau orang barat menyebutnya Negus. Amr bin Al-As meminta agar Negus mendeportasi sahabat-sahabat Nabi, dikembalikan, diusir ke kota Mekah. Tetapi ketika itu Ashamah menjawab bahwa apabila ada orang yang meminta perlindungan ke kami, maka kami wajib untuk memberikannya perlindungan. Permohonan dari Amr bin Al-As sebagai wakil orang-orang Mekah itu tidak diperkenankan. Kemudian sebagai diplomat,
Amr bin Al-As mulai menyentuh masalah yang sangat sensitif bagi orang-orang Nasrani, karena Nasrani menjadi agama mayoritas di Ethiopia. Ketika itu Amr bin Al-As melontarkan fitnah dengan mengatakan bahwa Muhammad dan agama Muhammad sangat menghinakan dan merendahkan Isa dan ibunya Maryam. Ketika itu Ashamah yang bijak, dia tidak mau memvonis berdasarkan berita dari sebelah pihak. Dia memanggil juru bicara dari pihak Muslim. Tampillah waktu itu Ja'far bin Abi Thalib. Ketika ditanya bagaimana sikap Islam dan Muhammad tentang Isa dan Maryam, Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Ketika surat Maryam dibacakan, Ashamah atau yang bergelar Najasyi menangis dan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, memeluk Islam. Hadirin yang waktu iman, di antara sahabat-sahabat yang hijrah ke Abyssinia, ada yang sendiri, laki-laki saja, perempuan saja, ada juga suami istri. Pada waktu itu ada sepasang suami istri. Istrinya bernama Romlah, putri Abu Sufyan. Abu Sufyan penentang Nabi. Tetapi nanti tahun ke-8 Hijriah Abu Sufyan memeluk Islam. Siti Romlah ini hijrah untuk menyelamatkan akidah dari Mekah ke Abyssinia bersama suaminya yang bernama Ubaidullah bin Jahsy. Ketika itu Siti Romlah sedang hamil besar. Pada suatu malam Siti Romlah bermimpi, dan dalam mimpinya dia melihat suaminya wajahnya sangat buruk. Ternyata keesokan harinya dia mendapatkan suaminya sudah berpindah agama, memeluk agama Kristen. Ini satu pukulan yang sangat berat. Sampai Romlah mengatakan, bukankah kita meninggalkan Mekah untuk menyelamatkan akidah? Kenapa mesti berpindah agama? Dan yang paling celaka, Ubaidullah itu setelah berpindah agama dia meninggal dunia. Mati dalam kemurtadan. Kemudian Siti Romlah melahirkan seorang bayi perempuan dan diberi nama Habibah. Sehingga nama Romlah tenggelam, yang lebih populer adalah kunyah. Siti Romlah dikunyahi dengan Ummu Habibah, ibunya Habibah. Setelah habis masa idah, karena wanita yang hamil ditinggal mati atau cerai oleh suami, masa idahnya adalah sampai dia melahirkan. Tiba-tiba ada surat dari Madinah, dan ternyata surat itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika sahabat-sahabat sedang berada di Ethiopia, Nabi dan para sahabat yang lain hijrah dari Mekah ke Madinah. Isi surat itu dialamatkan kepada Ashamah. Dan ketika dibacakan ternyata permintaan tolong dari Nabi kepada Ashamah agar Ashamah meminang Ummu Habibah untuk Nabi. Dikumpulkanlah keluarga Ummu Habibah, terjadi pengkhitbahan dan khitbah itu diterima. Kemudian Ummu Habibah dinikahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mas kawin sebanyak 600 dinar. Kalau dikonversikan ke rupiah 1,6 miliar. Dan mas kawin itu dibayarkan oleh Ashamah. Selesai akad, Ashamah mengirimkan Siti Romlah ke Madinah. Jarak Abyssinia atau Ethiopia ke Madinah kurang lebih 2000 km. Gambarannya saja, ketika tahun ke-7 dari kenabian terjadi yang disebut dengan Perang Usroh atau Perang Tabuk, jarak Madinah ke Tabuk 778 kilo, waktu tempuh 1 bulan. Artinya kalau dari Habasah, dari Ethiopia ke Madinah, waktu tempuh kurang lebih 1,5 bulan. Ketika Siti Romlah tiba di Madinah, Nabi sebagai mempelai pria hanya mengatakan, qabiltu, saya terima. Nah hadirin yang waktu iman, dari kejadian ini ada beberapa
Ketetapan hukum yang pertama, mas kawin boleh dibayarkan oleh orang lain. Yang kedua, bahwa dalam prosesi akad nikah antara ijab dan kabul tidak perlu wasol. Karena Nabi pun dinikahkan jarak jauh, seperti dulu Gus Dur ketika beliau sedang di Mesir itu dinikahkan jarak jauh, kemudian antara ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria itu begitu dibatasi oleh waktu dan jarak. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Nabi yang ada di Abyssinia setelah mendengar bahwa Nabi dan sahabat-sahabat yang lain sudah ada di Madinah, mereka semua menyusul ke Madinah. Sehingga tidak tersisa satu muslim pun di Habasah, kecuali Ashamah. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriah, pada bulan ke-7, yaitu bulan Rajab, di pagi hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan di hadapan para sahabat, sungguh pada hari ini telah meninggal dunia seorang hamba Allah yang soleh. Yang dimaksud oleh Nabi dengan hamba Allah yang soleh adalah Ashamah. Hari itu meninggal dunia, tentu atas wahyu dari Allah, Nabi memberitahukan kepada para sahabat, pada hari ini Ashamah, seorang hamba Allah yang soleh, telah meninggal dunia. Hendaklah kalian memohon ampunan kepada Allah untuk dia. Lalu Nabi mengajak para sahabat pergi ke lapangan untuk melakukan yang namanya salat gaib. Kemudian Nabi melakukan salat gaib. Para sahabat diantaranya Abu Hurairah kemudian Jabir mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyalatkan jenazah Ashamah yang posisinya di Ethiopia sebanyak 4 kali takbir. Kami para makmum membuat 2 saf dan Nabi menyalatkan Ashamah seperti halnya menyalatkan jenazah yang ada di hadapan. Nah hadirin ikhwatul iman, oleh karena itu, melihat fakta ini, bahwa salat gaib hanya boleh dilaksanakan untuk jenazah yang meninggal di satu tempat, dan kita meyakini di tempat tersebut tidak ada yang menyalatkan jenazah itu. Adapun jika jenazah yang meninggal sudah ada yang menyalatkan, maka tidak disyariatkan salat gaib. Yang dicontohkan oleh Nabi adalah mendatangi kuburannya kemudian salat di atas kuburannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.